Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan bik fi hadhil qanah. Alhamdulillah, awal Ramadan. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menghembuskan nafas di bulan yang suci ini. Dan alhamdulillah juga di Ramadan ini kita dari Millennial Vibes punya konten baru nih, yaitu Kultum, kuliah kumaha antum. Buat ente-ente nih yang belum ngerti apa sih kuliah kumaha antum itu, tanyain deh ke orang Sunda, pasti mereka pada tahu. Oke. Di sini Ana nggak sendiri, Ana udah ditemenin bareng Al Ustadz Rashid. Kaifa haluk ya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz nggak ada niatan nanya balik gitu. Antum gimana? Alhamdulillah Ustadz. Awal-awal puasa. Oh iya, alhamdulillah. Insyaallah semangat ya. Semangat. Nah, karena ini waktunya terbatas Ustadz, kita langsung ke intinya aja Ustadz. Di awal Ramadan ya Ustadz. Ternyata gini Ustadz, banyak orang nih, khususnya kaula muda, yang justru yang dinantikan oleh mereka di Ramadan ini bukanlah peningkatan kualitas ibadahnya itu tersendiri. Malah yang dinantikan misalnya kayak ngabuburitnya, nongkrong bareng teman-teman sehabis sholat tarawehnya, atau kalau anak-anak kecil tuh jajal petan sarungna, main petasan. Nah, yang ingin kita tanyakan, sebenarnya selama Ramadan ini penting gak sih Ustaz? Dan kalau misalkan penting, kenapa pada kenyataannya ternyata masih banyak orang yang belum paham tentang esensi atau hakikat dari Ramadan itu tersendiri? Seperti itu, Ustaz. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Baik. Saya mulai mungkin dari ayatnya mungkin ya. Boleh, Ustaz. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, mungkin udah pada masyhur ya ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau kita pahami gitu ya, yang Allah seru atau yang Allah panggil ketika itu berkaitan dengan saum, yang pertama orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin. Makanya awal ayatnya itu nggak berbicara ya Yohanes, wahai sekalian manusia, atau ya benar Adam atau anak cucu Adam, enggak. Tapi orang-orang yang yakin aja. Gitu kan? Kenapa? Karena tujuannya la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, kadang-kadang kenapa Ramadan ini nggak kerasa esensinya gitu ya? Karena memang kita nggak ngerasa terpanggil gitu. Aduh, tidak beriman berusaha. Ya, bukan nggak beriman, bukan cuma beriman. Kan keimanan itu bukan hilang ya, tapi Iya. dia bisa berkurang, bisa bertambah gitu kan. Iya. Dia bisa berkurang karena memang kitanya banyak maksiat gitu kan, tapi juga bisa bertambah kalau kitanya banyak taat. Nah gitu ya. Jadi ketika kita bertemu Ramadan, orang-orang awam atau orang-orang kebanyakan gitu ya, itu salah, ada dua kesalahannya. Dia salah mempersiapkan. Selanjutnya ketika dia sudah bertemu dengan Ramadan, artinya puasa di bulan di tanggal 1, 2, 3 sampai 30-nya, dia salah juga menyikapi apa yang harus dilakukan di Ramadan. Oh iya. Makanya Ramadan itu kayak nggak spesial gitu. Jadi kayak biasa aja. Bulan-bulan kemarin kayak gitu ya, Ramadan juga kayak gitu juga. Atau misalkan kita udah ketemu Ramadan beberapa kali kayak biasa aja. Ntar juga ada lagi gitu ya. Iya. Kadang-kadang kayak gitu juga. Makanya kadang-kadang fokusnya itu momen-momen Ramadan itu ya tadi gitu ya. Apalagi saya juga kan pramuda, pernah kecil gitu. Oke. Masa-masa zaman pepetasan gitu. Iya gitu ya. Jadi awalnya memang ketika kita menyiapkan Ramadan itu ada kesalahan-kesalahannya di mana kalau kita memposisikan bahwasanya Ramadan itu justru menjadi bekal 1 bulan nih gitu kan, kita bakal ketemu 11 bulan yang nanti tuh 11 bulan tuh kita banyak maksiat gitu ya. Jadi seolah-olah Ramadan tuh ya waktunya buru-buru gitu kan, kita ngecas keimanan, soalnya nanti 11 bulan kita bakal gitu kan tersesat lagi. Nah itu kan kebanyakan datang lagi gitu kan. Kebanyakan kita tuh mau posisikan bahwa ya mumpung Ramadan ya gitu kan. Tapi justru kalau kita pelajari gitu ya, Rasul itu nggak kayak gitu. Rasul itu tidak memposisikan 1 bulan Ramadan ini untuk bekal 11 bulan. Nah, justru Rasul itu bagaimana mempersiapkan 11 bulan nanti bisa diketrukkan gitu ya, itu semuanya dioptimalkan di Ramadan. Oh, jadi
di Ramadan kita meningkatkan kualitas. Nah, di bulan yang 11 kita bukannya jadi leha-leha lagi, justru harus nyiapin lagi. Nah, buktinya kan justru Rasul ketika mendekati Ramadan itu memperbanyak saum. Rasul itu lebih dermawan. Bahkan kata para sahabat, saking dermawannya Rasul itu lebih dermawan daripada angin yang berhembus gitu kan. Min rihil mursalah kayak gitu. Iya. Nah, kita mah justru ketika kita mempersiapkan Ramadan, yang salahnya itu kan, mumpung nih belum Ramadan, yuk kita botram. Botram bareng teman-teman, nanti botram lagi di tempat kerja, botram lagi di mana. Kenapa? Mumpung kemah. Iya, nggak bisa makan gitu kan soalnya gitu kan. Makanya kita puas-puasin makan-makan gitu kan nanti sebelum Ramadan datang kan kebanyakan kayak gitu. Selanjutnya juga kebanyakan apalagi kalau milenial gitu ya, kalau udah ketemu momen dia puasa itu kan pasti mager berat ya. Jelas. Maka yang dipersiapkannya itu bukan bagaimana nanti amalan-amalan apa yang bisa kita istiqomahkan di Ramadan, tapi biar nggak mager, download film banyak-banyak, download drakor banyak-banyak gitu kan. Iya, betul. Nah itu yang dipersiapkan itu, apa sih nanti buat ngabuburit? Ada drakornya, ada apanya kan kayak gitu. Terus juga disibukin misalkan, harusnya mah ketika nanti puasa gitu kan, kita itu sibuk beramal. Ini mah sibuk misalkan nyiapin jadwal bukber gitu ya. Ngabuburitnya bareng alumni SD, besok alumni SMP, sekarang alumni SMA. Jadi malah bisa aja gitu. Bukan untuk aktivitas yang berkaitan dengan peningkatan kualitas ibadah ya kan ya. Justru jadi banyak kongko, jadi banyak ikhtilatnya di situ kan. Jadi apalagi kalau udah bicara bukber kan kadang-kadang semangat bukbernya. Ya, maghribnya nggak tahu gitu kan. Tarawihnya juga nggak tahu. Salah satu motorotnya tuh. Tapi bukan artinya itu nggak boleh. Iya betul. Boleh, cuma tadi harus kita harus lebih mementingkan yang mana gitu kan, seperti itu. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, ketika yang dipanggilnya orang beriman, Rasulullah itu pernah bersabda gini, salasun man kunna fihinna wajada halawatal iman. Ada 3 perkara, kalau 3 perkara itu ada dalam diri kita akan merasakan nikmatnya ada dalam keimanan. Yang pertama itu ayakunallahu wa rasulahu ahabba ilaihi, gitu kan, menjadikan Allah dan Rasulnya itu lebih dicintai. Artinya kita bisa memprioritaskan apa yang menjadi hak Allah dan Rasulnya. Kalau kita belum bisa memprioritaskan kayak gitu ya tadi gitu kan, ya imannya kita tuh kayak nggak istimewa gitu kan. Kalau kita tanya ente bangga nggak sih jadi orang muslim, ya kadang-kadang biasa aja gitu. Kita lahir juga kayak gini gitu. Terus kayak gitu lah, kadang-kadang kayak gitu ya, karena kita tidak bisa memprioritaskan apa yang menjadi haknya Allah dan Rasulnya. Yang keduanya mungkin kita tidak mencintai seseorang gitu kan, cinta kita itu didasari atas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak kongko, banyak ini. Kita kan kalau lagi kongko gitu kan, kemungkinannya itu 2 kata Ibnu Taimiyah. Gitu kan. Kalau kita kebanyakan mukhalathah atau ngumpul atau gaul gitu kan, bukan artinya kita bukan artinya nggak boleh gaul ya. Justru di hadis yang lain al-mukmin gitu kan, seorang mukmin yang bergaul itu lebih baik daripada mukmin yang sendirian. Gitu kan, seperti itu. Tapi kalau kebanyakan gaul juga itu kemungkinannya 2. Kalau kita lagi gaul kayak gitu ya, melihat apa yang dilakukan kemungkaran sama teman-teman kita komunitas, itu kemungkinan juga kita diam gitu kan, atau kalau enggak kita ikutan dengan kemungkaran itu. Jadi kurang lebih kita udah bisa ngambil kesimpulan nih Ustaz ya, dari yang Ustaz sampaikan. Yang pertama, artinya bukan hanya ketika kita Ramadan, tetapi sebelum Ramadan kita harus mempersiapkan dulu, memprioritaskan kira-kira apa aja yang harus kita lakukan ketika Ramadan. Bukan hanya memikirkan masalah keduniawiannya saja. Kayak ngabuburit sebenarnya kan ya bukan dilarang ya, sekedarnya gitu. Cuman prioritasnya yang lebih penting apa, dan menyiapkan ilmunya ya Ustaz. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih untuk Ustadz Rashid yang telah menyampaikan materinya. Semoga di awal Ramadan ini akan menjadi sebuah langkah
awal untuk kita bisa melakukan kebaikan di hari-hari selanjutnya. Dan jangan lupa, berbuat baiknya meningkatkan kualitas ibadahnya bukan cuma di Ramadan doang, tetapi setelah di bulan Ramadan kita nastamir, Istiqomah mengimplementasikan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Sekian dari kami, sampai bertemu di kultum selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.